Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu kembali dalam pokok bahasan database Oracle Fundamental. Sub yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang set operasi. Set operasi merupakan kelanjutan dari join. Masih ingat join tentang inner join dan outer join? Oh iya, saya doakan juga pada rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini rekan sekalian diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Nah, set operator ini atau set operasi ini kita akan belajar untuk apa kita mempelajari set operasi. Set operasi ini hampir sama seperti join, yaitu mengkombinasikan dua buah tabel. Cuma nanti prinsip kerja dari set operasi itu ada perbedaan yang lumayan banyak dibandingkan dengan join, baik dalam penulisan maupun dalam logika berpikirnya. Yang untuk kali ini, materi hari ini kita tidak akan masuk ke konsol, saya hanya menjelaskan slide saja karena mudah-mudahan slide yang sudah saya buatkan ini beserta contoh-contohnya itu slide yang sudah saya coba pakai konsol, jadi harapannya tanpa menggunakan konsol sudah cukup jelas pakai slide ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembagian set operator itu sebetulnya simpel, hanya ada 4. Satu yaitu union, dua union all, ketiga minus, keempat intersect. Nah, kita lihat di awal. Masing-masing set operator ini mempunyai fungsinya. Kalau union fungsinya yaitu mengkombinasikan dua buah tabel. Ini biasa kita menggunakan nanti di set operator ini kita menggunakan dua buah tabel. Biasa kita sebut nanti istilahnya tabel A dan tabel B. Kalau kemarin kita di join kita membuat istilah tabel kiri, tabel kanan. Nah, sekarang istilahnya kita ganti lagi tabel A, tabel B gitu. Nah, sesuatu yang dikombinasikan menggunakan union, maka akan ditampilkan data yang unik gitu. Karena setiap ketemu data yang sama atau yang duplikasi hanya ditampilkan satu kali saja. Ini artinya kalau di tabel A itu ada angka 1, 2, 3 misalnya. Di tabel B ada angka 1, 2, 3, 3, 4. Gitu. Maka semua tabel itu akan ditampilkan kalau menggunakan union. Tapi tadi yang angkanya di tabel B itu ada double, itu hanya ditampilkan satu kali. Sehingga nanti ketika di tabelnya A itu 1, 2, 3, di tabel B-nya itu 1, 2, 3, 3, 4, maka yang muncul adalah 1, 2, 3, 3 yang satu kali muncul, baru angka 4. Begitu. Itulah union. Jadi union itu akan menampilkan semua data di A dan di B, intinya seperti itu. Dan kalau ketemu data yang sama atau diulang, atau ada data yang duplikasi, baik di A ataupun di B, maka data yang duplikasi itu hanya ditampilkan satu kali. Jelas ya? Nah, ini sintaknya seperti ini, Anda bisa dilihat. Kedua, saya jelaskan tentang union all. Nah, kalau union all, kalau dilihat dari gambarnya itu berbeda sama union. Kalau di union itu ada irisan, ada tabel yang tidak terlihat. Kalau di union all, semua tabel
terlihat dan teriris. Nah, teririsnya diperlihatkan. Kalau di union tidak, kalau di union all diperlihatkan irisannya. Ini artinya kita akan mengkombinasikan dua buah tabel A dan B, dan kedua buah tabel ini mau di tabel A-nya itu tabelnya ganda atau di B itu tidak, maka semua data yang ada di tabel A dan tabel B dikeluarkan. Contoh yang sama seperti yang tadi yang di union. Di A itu ada angka, ada record misalnya. Recordnya isinya 1, 2, 3. Di tabel B-nya ada record isinya 1, 2, 3, 3, 4. Gitu. Di tabel B ada angka yang double, angka 3, diulang 2 kali. Nah, kalau menggunakan union all, maka tabel A dan tabel B itu akan disatukan. Oke, jadi nanti ketika dicetak akan memunculkan angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4. Ya, berbeda sama di union. Oke, kita lanjutkan. Nanti masing-masing set operator saya berikan contohnya, mudah-mudahan dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan dulu ke set operator berikutnya, yaitu minus dan intersect. Nah, kalau minus sesuai dengan gambarnya, kalau tadi di gambar union itu A-nya kuning, B-nya kuning, kalau sekarang di minus ini A kuning, B biru. Ini artinya apa? Kombinasi tabel A dan B pada set operator minus akan menghasilkan pengurangan. Artinya yang tabel A tadi yang warna kuning akan dikurang oleh tabel B yang warna biru. Yang dikurang bukan isinya, tapi anggotanya. Ini sama seperti tadi union. Kalau union itu kan data yang sama akan ditampilkan satu kali. Nah, kalau di minus ini data yang sama akan dikurang. Jadi kalau di A misalnya ada data 1, 2, 3, di B ada 1, 2, 3, 3, 4, maka data yang sama di A itu akan dikurang oleh data yang sama di B. Sehingga nanti hasilnya adalah hanya 4 saja. Nah, 1, 2, 3-nya sudah dikurang oleh yang B. Ya. Jelas? Oke, nanti kita buatkan contohnya, jangan khawatir. Terakhir ada kombinasi operator intersection antara tabel A dan tabel B akan menampilkan data yang ada pasangannya. Nah, untuk yang intersect ini nanti hampir mirip dengan union, ya. Tapi yang ditampilkan hanya yang ada pasangannya saja. Dan ditampilkan tidak satu kali, seberapapun data yang ada pasangannya itu akan ditampilkan. Contoh, kalau di tabel A ada data 1, 2, 3, di tabel B 1, 2, 3, 3, 4, maka kalau di intersect ini data yang ditampilkan adalah akan menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, begitu. Oke, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke sampel, kita masuk ke aturan set operator. Jadi, syarat menggunakan set operator ini, syaratnya yaitu jenis tipe data dari kolom yang hendak dijadikan penghubung antar tabel harus sama.
Misalnya di tabel A dan tabel B. Tabel A dan tabel B itu punya kolom penghubung. Nah, maka kolom penghubung itu tipe datanya harus sama. Oke. Yang kedua, isi record dari masing-masing tabel harus sama. Begitu. Jadi, isi record itu masuk ke dalam tabel. Misalnya di tabel A ada kolom yang namanya pelanggan. Di kolom B ada kolom lagi yang namanya pelanggan. Nah, di kolom A itu nama pelanggan misalnya Asep Ujang Ahmad. Nah, maka di kolom B juga harus ada pelanggan yang namanya Asep Ujang Ahmad. Sehingga nanti dengan data yang sama ini akan bisa dioperasikan menggunakan set operator. Ya. Ketiga, nama header kolom dalam output diambil dari nama kolom di tabel A. Nah, nanti set operator ini akan ditulisnya dua script. Script yang di atas itu kita namakan script A. Nanti setelah itu seperti yang ini. Nah, seperti yang sini di minus misalnya. Select nama kolom, nama kolom 1, nama kolom 2 from tabel A. Nah, minus select nama kolom 1, nama kolom 2 from table B. Nah, jadi ketika set operator ini dioperasikan, maka yang atas ini yang select nama kolom 1, kolom 2 from tabel A ini adalah akan jadi header. Nah, begitu. Jadi akan selalu jadi judul tampilan ketika query itu dieksekusi. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Jumlah kolom antar tabel yang hendak dihubungkan harus sama. Nah, jumlah kolom yang ditampilkan itu harus sama. Contoh yang di poin 5. Misalnya perbandingan yang diperbolehkan itu adalah perbandingan yang sama. Yang sama itu maksudnya di tabel yang di atas kita menampilkan dua buah kolom. Maka tabel yang di bawah pun harus dua kolom. Gitu. Di tabel atas, di tabel A misalnya, yang ditampilan itu satu kolom. Maka di tabel B juga tetap harus satu kolom. Tidak bisa seperti penampilannya di inner join atau di outer join sebanyak-banyaknya. Kalau ini harus selalu berpasangan. Kalau di tabel A ingin ditampilkan 5, maka di tabel B pun harus ada data yang sama kolom yang sama sebanyak 5. Tidak bisa di atasnya 3, di tabel A-nya ditampilkan 3 kolom, tapi di tabel B-nya 2 kolom. Itu nanti akan error. Oke. Nah, untuk semua kondisi ini sudah saya berikan contohnya. Mudah-mudahan contoh yang saya berikan ini bisa dimengerti, bisa semakin jelas, sehingga Anda ketika mengerjakan set operator, Anda mengerti, setelah mengerti Anda bisa membedakan masing-masing tipe set operator, dan lebih jauhnya Anda bisa membandingkan dengan inner join ataupun outer join. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, karena ini harus dimengerti dengan baik, maka saya berikan tabel sederhana. Jadi kita membuat tabel sederhana, kita tidak menggunakan tabel yang kemarin, tabel pelanggan dan kawan-kawan. Saya juga tidak akan menggunakan tabel employee dan kawan-kawan. Saya buat tabel yang sederhana. Harapan saya dengan kesederhanaan ini datanya
saya hanya mengisi 5 record saja di setiap tabel, sehingga sangat mudah ditelusuri, sangat mudah dipahami kalau nanti terjadi kok nanti Anda ingin menganalisa lebih dalam lagi tentang eh, set operator ini. Oke. Nah, inilah tabel yang akan kita buat. Jadi, kita buat dulu tabel, makanya tabelnya juga tidak dibuat yang aneh-aneh. Saya berikan tabelnya A, nama tabelnya, tabel B, tabel C, dan tabel D. Nah, tabel A juga saya tidak akan memberikan nama yang aneh. Saya berikan nama di depan itu nama tabel supaya mudah terdeteksi ketika kita memasukkan ke dalam query. Maka kalau tabel A saya berikan A underscore ID. Terus A underscore nama dan jabatan. Saya berikan nama seperti itu. Di B juga sama A. Nah, di B saya sengaja memberikan namanya A, tidak B. Ini nanti untuk tujuan contoh soal, gitu ya. A underscore ID. Nanti tabel A bisa berkoneksi dengan tabel B. Nah, di tabel C saya sengaja memberikan namanya sesuai dengan nama tabel. C underscore ID. Nanti dengan perbedaan nama, persamaan nama, saya ingin memberitahukan atau kita ingin mempraktekkan bersama-sama apakah nama sama atau nama beda itu berpengaruh terhadap eh, operasi dari suatu set gitu ya. Nah, terakhir tabel D. Nah, tabel D saya sengaja berikan nama CID, harapannya nanti akan bisa berrelasi langsung dengan tabel C. Tapi Anda perhatikan di sini sengaja juga saya memberikan tipe datanya di tabel C ini adalah number gitu. Nah, terus yang beda lagi saya sengaja di tabel C juga memberikan jabatannya parcatnya 15. Kenapa berbeda sama jabatan yang lain? Saya punya tujuan dengan perbedaan tipe data, perbedaan panjang karakter, saya ingin nguji dari set operator ini apakah berpengaruh atau tidak. Mudah-mudahan dengan ujian seperti ini kita semua paham tentang set operator sampai yang sekecil-kecilnya begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, tabelnya silakan nanti Anda isi untuk tabel A seperti ini. 10, 20, 30, 40, 50. Namanya sengaja saya berikan seperti itu supaya mudah dideteksi. Dan nama AA, A ke A, nama A ke B, A ke C, dan seterusnya. Jabatannya tidak saya ubah jadi AA dan BB. Ini punya tujuan juga sama, ingin melihat reaksi dari set operator kalau nanti ada datanya seperti ini gitu ya. Di tabel B itu hampir sama dengan di tabel A gitu ya, cuman angka 40-nya diganti sama 30, angka 50 ganti dengan 80 dan tidak ada kolom nama. Di tabel C hampir sama dengan tabel A. Nah, namanya sengaja tidak saya samakan dengan tabel A. Jadi saya berikan nama C ke C, C ke D dan seterusnya. Dan tabel D itu sama seperti tabel C, cuma jabatannya dihilangkan, ya. Nah, setelah tabel itu diisi menggunakan konsol, saya coba perlihatkan hasilnya seperti di bawah ini.
Jadi kita sudah punya 4 buah tabel yang masing-masing sudah terisi data, gitu ya. Sehingga kita akan masuk ke slide berikutnya, ke pembuktian dan uji coba dari set operasi ini. Oke. Percobaan pertama kasus union dan union all. Kasus ke-1 nih. Ya, akan menampilkan isi data dari tabel A dan tabel B dengan relasi union dan union all. Nah, sengaja saya tampilkan lagi isi data dari masing-masing tabel supaya bisa terbayang bahwa tabel A itu isinya seperti itu, tabel B seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan membagikan script union seperti ini. Select A, ID jabatan from A. Union, select A underscore ID jabatannya from B. Jadi kita punya 2 kolom dengan nama yang sama dengan tabel yang berbeda, ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ada 6 baris. Nah, ada 10 data, 5 data di tabel A, 5 data di tabel B, lalu kita berikan instruksinya union dan jadi 6 data. Kemana yang 4 data lagi? Kita lihat penjelasannya. Nah, data yang tidak ada pasangannya di sini ternyata adalah di tabel A 40 dan 50. Di tabel B 80. Begitu. Jadi ada tiga data yang tidak punya pasangan. 40, 50, dan 80. Nah, yang punya pasangan ada berapa? Ada 3, yaitu angka 10, 20, dan 30. 30 di tabel B diulang 2 kali. Seperti itu. Jadi, union ini dia akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel A dan di tabel B. Untuk data yang isinya double atau diulang atau duplikasi, maka hanya diambil 1 kali. Seperti contoh yang ada di dalam slide ini. Nah, selanjutnya union all. Nah, di union all ini adalah gabungan dari data yang ada di tabel. Nah, gitu. Jadi union all ini berbeda sama union. Kalau di union all ini semua data di kedua tabel ditampilkan. Jelas ya? Perbedaannya antara union dan union all. Sekali lagi, kalau union itu menampilkan seluruh data, tapi data yang duplikasi, data yang diulang-ulang hanya ditampilkan 1 kali. Tapi kalau di union all mau diulang seberapapun banyaknya, maka data itu akan ditampilkan semuanya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini supaya untuk lebih mempertegas, saya berikan penjelasan seperti ini. Nama kolom dan tipe data sama. Nah, jadi di A underscore ID di tabel A itu sama A underscore ID di tabel B itu nama kolomnya sama, ya. Dan tipe datanya pun sama. Oke. Kita masuk ke contoh kedua. Nah, kalau di contoh kedua ini kita akan mengkombinasikan tabel A dan tabel B, tapi mempunyai nama yang berbeda, nama kolomnya. Nah, tabel B-nya saya ganti dengan
tabel C supaya nama kolomnya berbeda. Anda lihat ke dalam isi datanya, select bintang from A, maka di situ akan menampilkan A_A nama jabatan. Select bintang from C, yang muncul adalah C_ sama C_ nama. Jadi nama itu di A namanya A nama, di B namanya C nama. Di A namanya A_ID, di C namanya C_ID. Nah, kasusnya sekarang adalah ingin menggunakan union di tabel B dan tabel C dengan nama kolom yang berbeda. Seperti ini. Di tabel A nama kolomnya A_ID, di tabel C nama kolomnya C_ID. Ya. Nah, ternyata ketika ditampilkan muncul angka 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90. Nah, ini artinya apa? Nah, artinya data yang tidak ada pasangannya di tabel itu ada 2, 10 dan 20. Di tabel C yang tidak punya pasangan 70 dan 90. Begitu. Kita enter lagi. Nah, yang warna merah itu adalah data yang punya pasangan, yaitu 30, 40, dan 50 di tabel A. Di tabel C pun sama, 30, 40, 50. Begitu. Sehingga ketika menggunakan union, semua data ditampilkan. Ya, semua data ditampilkan. Tapi yang datanya sama antara tabel A dan tabel B itu hanya ditampilkan satu kali saja, yaitu angka 30, 40, dan 50. Sekarang kita menggunakan select A_ID from A union all, select C_ID from C. Hasilnya adalah 10 kolom. Berarti semua data ditampilkan oleh union all. Pada kasus yang kedua ini, kita simpulkan bahwa nama kolom itu beda, tipe data sama, hasilnya tidak berpengaruh. Jadi, beda nama kolom dan beda nama kolom tapi tipe datanya sama, maka itu tidak berpengaruh kepada proses, gitu ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan nama kolom itu boleh sama, boleh beda, asal tipe datanya sama. Maka ini akan ditampilkan, datanya pun akan sama. Oke, tidak salah gitu ya. Kita lanjutkan ke kasus ketiga. Nah, di kasus ketiga kita akan menampilkan kolom tapi tipe datanya berbeda. Nah, kita lihat di sini ya, yang pakai warna kotak merah di tabel C itu C_ID, tipe datanya varchar 2. Di tabel D C_ID, tipe datanya number. Nah, ini kasusnya adalah nama kolomnya sama tapi tipe data berbeda. Nah, kita uji apakah bisa enggak kondisi seperti ini menggunakan set operasi. Nah, sementara walaupun di sini tipe datanya berbeda, tapi kalau dilihat dari data nama, ini namanya sama. Bahkan dilihat dari
ID-nya ini ID-nya ada yang sama nih. Ada yang 30, 40, 50. Bahkan ini semua ID-nya identik antara CID di tabel C sama CID di tabel D. Jadi ini nama kolom sama, terus isi data sama. Yang beda adalah tipe data. Oke, setelah saya cek menggunakan konsol, menggunakan perintah select CID from C union select CID from D. Oke, ini mohon maaf untuk scriptnya itu koma di belakang CID-nya dihilangkan ya. Nah, ini dua kolom ini namanya sama tapi tipe data berbeda, maka hasilnya adalah error. Error at line 1 ora 017 dan seterusnya. Jadi ekspresinya itu harus menggunakan tipe data yang sama begitu. Nah, apakah ini bisa diperbaiki atau memang seperti ini? Nah, karena ini sudah jadi ketentuan dari set operasi, maka ini tidak bisa diperbaiki untuk kasus-kasus yang lebih dari satu kolom, dua kolom, tiga kolom, dan seterusnya. Kalaupun diperbaiki akan menampilkan data yang salah, gitu ya. Nanti boleh Anda coba. Nah, tapi saya mencoba dari script yang ini, saya mencoba hanya menampilkan satu kolom saja. Kita hack ini dengan pakai konversi. Konversi ini kan sudah kita pelajari ya. Kan kita tahu bahwa CID di tabel D itu tipe datanya number. Maka saya rubah numbernya ke dalam bentuk chart. Jadi to chart. Jadi si CID di tabel D ini saya ubah ke dalam bentuk chart. Jadi sekarang karena sudah diubah ke dalam bentuk chart, diubah sementara, maka tipe data CID di tabel C sama tipe data CID di tabel D sudah sama. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya benar tidak? Kalau union seperti itu, ya sudah benar. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk satu kolom. Kalau Anda tambahkan dengan kolom berikutnya, ini tetap salah. Oke, jelas ya? Salah itu bukan berarti error, tapi tampilannya yang kurang tepat. Tetap tampil, tidak error, cuman isinya tidak sesuai sama kaidahnya. Begitu. Jadi, tampilan muncul, tapi kaidah unionnya diabaikan. Nah, jadi menambahkan fungsi konversi ke dalam kolom dummy. Jadi nanti kita boleh membuat seperti itu. Lanjutkan ke kasus keempat. Nah, kasus keempat adalah bagaimana kalau tadi jumlah kolomnya ditampilkan antara tabel A dan tabel B berbeda. Nah, seperti yang kita lihat bersama di kasus 1 sampai dengan 3, kita selalu menampilkan kolomnya sama. Hanya satu kolom ya, baik di A maupun di B. Nah, sekarang kita coba kolom A dan kolom B-nya berbeda. Kita gunakan kolom A dan kolom B. Kita gunakan instruksi seperti ini. Select ID A ID, A underscore nama, jabatan from A. Union select A ID, jabatan from B. Nah, antara
tabel di atas dan tabel di bawah ini tabelnya beda. Saya sesuaikan sama isi tabel A. Jadi perbedaan tabel A sama tabel B yaitu di tabel B tidak ada A underscore nama. Nah, tapi karena ini percobaan, saya buatkan seperti itu. Select atasnya di tabel A-nya, kita tampilkan 3 buah kolom, A-ID, A-nama, sama jabatan. Di tabel B-nya kita buatkan 2 kolom, pakai set operasi union. Apakah boleh seperti ini? Ini ya, menambahkan A nama di situ. Nah, hasilnya adalah error. Jadi errornya adalah query block has incorrect number of result column, begitu. Jadi tidak sesuai jumlah kolomnya, number of result column. Jadi jumlah kolomnya adalah salah katanya. Kita cek lagi seperti ini. Nah, karena di kolom B-nya itu kita tidak punya, di tabel B itu kita tidak punya kolom, dan kita juga tidak memungkinkan membuat kolom yang baru karena lama. Jadi di kolom B itu hanya ada 2 kolom, A, ID, sama jabatan. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kita bisa mencoba menambahkan seperti yang tadi, menambahkan fungsi konversi. Nah, kalau di dalam tabelnya tidak ada nama kolom, maka nama kolom itu kita tulis null. Jadi di kolom B kita tambahkan chart to chart null. Itu buat pembanding dengan kolom A titik nama. Hasilnya adalah seperti ini. Begitu. Jadi karena menggunakan union, hasilnya ada 9. Kenapa 9? Tidak jadi 5. Nah, ini seharusnya kan kalau kita lihat di tabel A-nya ada 10, 20, sampai 50. Di tabel B-nya ada 10, 20, 30. Harusnya kan yang muncul adalah angka 10, 20, 30, 40, 50, 80. Sama seperti kasus yang di awal. Nah, harusnya ada 6 record yang muncul. Ini kenapa 9? Nah, karena yang namanya set operator itu ketika data dibandingkan harus sama persis isinya. Sekarang ID AID di tabel A isinya sudah sama persis dengan AID di tabel B, tapi si nama di tabel A itu tidak sama persis dengan nama yang ada di tabel B, karena di tabel B tidak ada nama, adanya adalah 0, kosong. Nah, karena kosong berarti perbandingan A nama di tabel A tidak sama dengan perbandingan 0 di tabel B, sehingga datanya dimunculkan semuanya. Begitu hasilnya. Nah, kenapa ini 9 tidak jadi? Harusnya kan 10. Nah, kembali ke union. Union itu akan menampilkan satu data saja kalau ada yang sama. Nah, kebetulan ini di tabel B ada angka 30 jabatan C, 30 jabatan C. Itu dua datanya sama, sehingga diambil satu. Maka jumlahnya jadi 9. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kasus keempat. Nah, bagaimana di set operator union kita ingin mengurutkan data baik di union ataupun union all misalnya, atau
mengurutkan data saja menggunakan operator set atau set operator. Kita lihat di sini. Seperti biasa, kita tampilkan tabel yang mau diurutkan biar tergambar dengan jelas. Nah, di tabel A seperti biasa datanya yaitu 10 sampai dengan 50 secara terurut. Di tabel C itu datanya 30, 50, 40, 30, 70, dan 90. Nah, kita akan coba mengurutkan data tersebut menggunakan union all. Di atas dua data, di bawah dua, di atas dua kolom, di bawah dua kolom. Nah, setelah ditampilkan dua kolom tersebut, setelah ditampilkan dua tabel tersebut, maka dua kolom yang muncul adalah seluruh data di tabel A dan tabel C. Nah, cuman di sini tidak atau belum terurut. Angka 30-nya muncul setelah angka 40. Harusnya kan angka 30 muncul sebelum angka 40. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Cara mengurutkannya tetap kita menggunakan operator ascending atau descending. Nah, cuman cara nulisnya seperti apa? Nah, kita lihat. Ada sedikit perbedaan cara nulis ascending dan descending. Ya, ini masih ada record yang rekod diurutkan berdasarkan kolom ID. Nah, ternyata kalau menggunakan set operator, cara mengurutkannya seperti ini. Order by. Nah, order by-nya mengacu ke tabel yang pertama atau ke baris yang pertama. Jadi di sini kalau kita menuliskannya order by C underscore ID itu salah. Karena tadi di aturan penulisan bahwa nama header itu selalu menggunakan tabel A. Nama header itu selalu menggunakan script yang paling atas. Select A underscore ID, A underscore nama from A. Nah, itulah yang akan jadi header. Sehingga ketika kita membuat order by pun, order by-nya mengacu ke header. Nah, di sini dibuatkan order by A underscore ID. Sekarang sudah terurut. Jelas ya? Jadi untuk kasus union dan union all ini semua kondisi kalau menurut saya ini sudah semua saya jelaskan. Untuk hal-hal yang kecil tapi berpengaruh gitu ya. Nah, kasus yang kelima sekarang. Kasus yang terakhir ini. Bagaimana kalau nama kolomnya 2:2? Nah, 2:2 seperti apa? Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh. Contoh pertama dan contoh yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Select-nya di kolom A, di tabel A, dan select untuk tabel C. Saya menggunakan dua buah tabel seperti biasa, tabel A dan tabel C. Nah, seperti ini. Kalau ada dua kolom, contoh di sini, di contoh satu kolomnya adalah satu kolom, yaitu A underscore ID from A. Union select C underscore ID from C. Dua kolom, satu kolom yaitu di tabel A dan di tabel B dengan nama kolom yang berbeda. Hasilnya apa? Hasilnya 7. 7 baris. Nah, 17 itu kondisinya seperti ini.
Data yang tidak ada pasangannya yaitu ada 2 di tabel A dan 2 di tabel C. Data yang ada pasangannya yaitu 30, 40, 50. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu yaitu sekarang kita memasukkan kolom tambahan baik di tabel A ataupun di tabel B. Kolom tambahannya itu yaitu sama di tabel A yaitu A underscore nama, di tabel C yaitu C underscore nama. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, menghasilkan 10 baris. Nah, kenapa munculnya 10 baris, tidak 7 baris seperti di contoh 1? Nah, ini alasannya. Prinsip dari union adalah kolom yang dibandingkan isinya harus sama persis seperti contoh 1. Nah, contoh 1 itu akan persis sama seperti itu karena hanya satu yang dibandingkan. Sedangkan di kolom atau di contoh 2 yang dibandingkan ada 2 kolom, maka 2 kolom itu harus persis sama. Sementara di kolom kedua ini ada 2 kolom tapi datanya sama, isi datanya berbeda. Contoh di kolom A titik nama itu isi datanya yaitu nama AA sampai ke nama AE. Tapi di kolom C nama itu isinya adalah nama CE sampai ke CI. Dimulai dari huruf C di kolom C nama di tabel C. Tapi di tabel A di kolom A underscore nama dimulai dari huruf A. Otomatis karena isi datanya beda, walaupun AID-nya itu banyak yang sama, tapi di kolom A underscore nama dan C underscore nama itu beda, maka dianggapnya beda. Jadi dua kolom ini harus sama-sama persis sama baru bisa dibandingkan dengan union. Tapi kalau isinya beda, maka union itu akan terasa seperti union all. Tuh, jelas ya? Nanti ini semua contoh bisa Anda praktekkan menggunakan konsol. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu pembagian set operator. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu ada set operator yang namanya minus dan intersect. Minus itu akan mengurangi tabel A dikurang dengan tabel B, sedangkan intersect adalah kombinasi dari tabel A dan tabel B. Jadi nilai yang ada di tabel A dan tabel B itu yang akan ditampilkan. Kalau tidak ada persamaan di tabel A dan tabel B, maka tidak akan dimunculkan. Ya, kita lihat ke contohnya. Ini contohnya saya menggunakan contoh yang awal yang tadi, tapi operatornya kita ganti dengan minus dan intersect. Di tabel A saya tampilkan seperti itu tabelnya, di tabel B juga ditampilkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke scriptnya. Select A, ID, jabatan from A minus select A, ID, jabatan from B. Nah, hasilnya adalah 40 di A ID, di jabatannya ada jabatan D. Jadi yang muncul hanya 2 data. Nah, kenapa 2 data? Kita lihat keterangannya.
Jumlah data di tabel A itu ada 5, yaitu angka 10 sampai dengan 50. Jumlah data di tabel B yang sama datanya dengan isi di tabel A ada 4, yaitu 10, 20, dan 30-nya dicetak 2 kali. Oke. Sehingga ketika tabel A dikurang oleh tabel B, yang tersisa cuma 2 data, yaitu 40 dan 50. Karena angka 10 sampai 30 sudah dikurang oleh tabel B. Nah, angka 80 yang ada di tabel B itu tidak diapa-apain karena itu bukan anggota tabel A. Karena kan tadi instruksinya A minus B begitu. Jadi hasilnya adalah seperti itu. 40 dan 50 itu untuk yang minus. Oke, jelas ya. Kita masuk ke intersect. Nah, kalau di intersect kita samakan instruksinya dengan yang minus, tapi sekarang yang minusnya kita ganti dengan intersect. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah yang muncul adalah angka yang sama di tabel A dan tabel B. Di tabel A, angka yang samanya itu yaitu 10, 20, dan 30. Di tabel B juga ada angka yang sama, 20, 10, dan 30. Nah, sehingga kesimpulannya yaitu hanya data yang sama antara tabel A dengan tabel B yang ditampilkan. Begitu. Nah, ini sama seperti contoh yang awal, kita menggunakan nama kolom dan tipe data yang sama. Oke, kita lanjutkan ke kasus kedua. Bagaimana kasus kedua ini kalau dua nama kolomnya berbeda, seperti yang di awal tadi. Apakah menggunakan operator minus dan intersect itu masih bisa dilakukan? Nah, kita lihat tabelnya masing-masing seperti itu. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Jumlah data di A itu ada 5, seperti yang tadi. Jumlah data di B itu ada 3 yang sama dengan A. Begitu ya. Sehingga 5 dikurang 3 adalah 2. Dua data yang berbeda yaitu angka 10 dan angka 20. Sedangkan di tabel B, angka 70 dan 90 itu tidak berpengaruh ke tabel, karena 70 dan 90 itu di tabel C itu adalah anggota dari tabel C yang tidak ada pengaruhnya ke tabel ya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke intersect. Select ID from A dan intersect select ID from B. Datanya yang sama ada 3, yaitu 30, 40, dan 50. Data yang ditampilkan, data yang mempunyai pasangan di tabel A dan tabel B. Oke. Contoh yang ketiga. Nah, ini untuk kasus yang kode, untuk kasus yang kolomnya beda, tapi tipe datanya sama. Oke. Kasus ketiga. Bagaimana kalau kolomnya mempunyai tipe data yang berbeda? Nah, seperti yang tadi nih. Di CID, tipe datanya parchart. CID di tabel D, tipe datanya number.
isi datanya sama. Datanya sama, tapi tipe data berbeda. Kita menggunakan minus. Nah, ternyata sama seperti yang tadi, yang di union. Jadi kalau tipe datanya itu berbeda, maka hasilnya tetap error. Nah, kita coba kita hack. Nah, kalau di hack, komentarnya no row. Kenapa no row? Karena data yang ada di tabel C itu sama persis dengan data yang ada di tabel D untuk kolomnya CID. Sehingga 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jelas ya? Oke. Nah, terakhir itulah contoh-contoh yang sudah saya berikan untuk set operasi. Di set operasi ini harapan dengan contoh yang pendek tersebut, harapan saya bisa memudahkan Anda menganalisis, menelusuri data, menelusuri kesalahan atau apa, sehingga Anda bisa berpikirnya gampang. Nah, untuk selanjutnya kita masih tetap menggunakan tabel yang sudah kita buat dengan susah payah ini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tabel yang sudah kita buat. Nah, untuk mendukung set operasi ini, maka di tabel yang sudah kita buat ini, saya tambahkan satu tabel lagi. Nah, namanya history kirim. History kirim ini adalah pemberitahuan atau sejarah dari atau riwayat pengiriman. Sehingga ketika si perusahaan itu untuk mendeteksi pengiriman akan sangat mudah. Apakah pengiriman yang dilakukan ke customer itu sudah sampai atau belum? Maka di situ di histori pengiriman ada kolom ID pelanggan, ada menyebutkan nama pelanggannya siapa, yang dipesannya apa, tanggal kirimnya berapa, tanggal terimanya tanggal berapa, serta keterangannya seperti apa ketika barang sudah dikirim. Sehingga kalau direlasikan dengan tabel pesan, itu bisa berelasi. Karena di tabel pesan menunjukkan tanggal pemesanan barang. Nah, sehingga di sini bisa dideteksi tanggal pesan itu selisihnya berapa hari dengan tanggal kirim. Tanggal kirim selisihnya berapa hari dengan tanggal terima gitu. Nah, sehingga nanti akan ketika barang diterima ataupun tidak diterima ini akan ada laporan ke pelanggan. Nama pelanggannya siapa gitu ya. Oke, tabel history ini kita isi dengan data yang ini. Sengaja saya buat seperti ini, tidak menggunakan tabel Excel supaya datanya mudah Anda salin, tinggal di copy paste. Ada 41 data. Ini. Nah, sengaja yang terakhir tidak nggak saya memberi nama, memang saya hilangkan untuk mendeteksi nanti penelusuran data menggunakan baik menggunakan inner join, outer join ataupun menggunakan set operasi ya. Jadi sudah selesai sampai di situ. Untuk selanjutnya harus Anda lakukan adalah ini, saya memberikan soal kepada Anda. Nah, seperti biasa soal ini ketentuannya seperti ini. Jawaban soal ditulis di kolom komentar dan seterusnya. Silakan Anda baca sendiri nanti. Slide ini akan saya kirim ke LMS. Terus soalnya sangat gampang. Anda hanya diminta untuk membuatkan contoh set operator.
Nah, jadi set operator yang Anda gunakan ini ada union all, ada union, ada minus, ada intersect. Nah, tabel yang Anda gunakan boleh menggunakan tabel yang sudah kita buat bersama-sama, yaitu tabel pelanggan dan kawan-kawan, atau Anda boleh menggunakan tabel employees yang sudah dibuatkan oleh Oracle, begitu ya. Jadi silakan ini dikerjakan, jangka waktunya seperti yang biasa ini, jangka waktunya soal berlaku selama belum ada yang bisa menjawab. Jadi ini akan berlaku sampai dengan UAS. Ya, sebelum UAS soal ini harus sudah terjawab. Kalau ingin mendapatkan poin 15, ya. Bagi siapapun silahkan. Anda mau menjawab satu boleh, mau menjawab dua boleh, mau menjawab seluruhnya juga silahkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya berikan tentang set operator tanpa menggunakan konsol ini bisa diterima dengan baik, bisa dipraktekkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Demikian saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Untuk selanjutnya, modul selanjutnya eh, nanti lihat kabar di LMS, ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.